semua Jumat pagi ini. Salam. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Rasa bahagia. Amin. Kalau rasa sukacita bahagia, mari tepuk tangan dan pulang. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Zakaria. Ya, kitab Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Kali lagi Zakaria 8 20 sampai 23. Kalau judul perikop di sana, bangsa-bangsa mencari Tuhan, itulah judul perikopnya di atas. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan, dan kita baca secara bergantian. Nanti ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan terjadi lagi bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang Dan berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bahwa waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kami. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang pertama, jadi selalu setiap minggu sampaikan supaya juga kita ingat. Tepatnya di tanggal 5 Juli 2026. Jadi minggu ini sudah bulan Juli. Bulan Juni sudah kita lewati. Seperti tadi di bawah Bapak ujian, kita sudah masuk semester kedua. Ya, semester kedua. Ya, sehingga kalau begitu, apa yang mau dikatakan kepada kita dengan bulan Juli ini? Bulan Juli ini tidak seperti yang lain-lain tadi, seperti yang sudah saya sampaikan selalu. Bulan Juli ini adalah nama seorang yakni Kaisar Romawi. Namanya Julius Caesar. Ya, namanya Julius Caesar. Jadi nama Julius itu diambil, dimasukkan di antara nanti bulan Juli dengan bulan September. Supaya tahu, September untuk suatu penghormatan bagi Kaisar ini. Itu sebabnya namanya dipakai. Jadi bukan bulan-bulan seperti yang sudah kita jalani, tapi nama seorang kaisar yang dimasukkan untuk penghormatan. Sehingga kalau begitu, apa mau dimasukkan sini dengan nama Juli ini juga kita bisa suatu mendapat penghormatan dari diri kita sebagai umat Tuhan. Ya, setuju katakan haleluya. Haleluya. Itu kita lihat. Kalau begitu dalam kalender gereja selalu saya katakan, ini terus hanya berderet. Minggu kelima telah Trinitatis. Dalam minggu-minggu Trinitatis yang sebut selalu ingat, inilah masa-masa perjuangan gereja. Kita berjuang menjalani perjalanan kita di tahun semester yang kedua ini.
Haleluya. Kita Haleluya. berjuang sampai akhir tahun. Bisakah kita menang atau kalah atau bagaimana? Itu yang mau disampaikan kepada kita. Engkau jemaat yang hadir di GBI Martoba hari ini, ingat katanya, sekarang engkau sedang berjuang menangkap engkau sampai di tahun 2026 atau bagaimana? Itu yang perlu. Karena itu apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan yang mau untuk nasihatkan kepada kita, atau Tuhan yang mau kuatkan kepada kita tapi mungkin menegur kita. Ingat, selama ini kau pada bulan Juni yang sudah kau lewati, ya engkau tidak hidupmu hanya begitu saja. Tapi ingatkan sekarang, ini ya, mulai engkau berjuang agar engkau mendapat penghormatan dari Allah. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan mau sampaikan kepada kita? Tuhan mengenal hati setiap orang. Lagi, Tuhan mengenal hati setiap orang. Jadi Tuhan mengenal hati kita masing-masing. Amin. Dia tahu hati kita masing-masing. Yang bagaimana hati kita masing-masing tahu. Hadir kita sekarang, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Memang anakku ini datang beribadah hari ini, memang kadang hatinya yang tulus. Aku mungkin berkata, kalau anakku yang ini datang, ya aku tahu ini supaya nampak dilihat nanti oleh jemaat di Martoba datang sekali-sekali. Ya, hatinya enggak, asal sekali aku muncul sekali-sekali sudah cukup lah. Tuhan yang tahu, karena baginya dia yang tidak dia tahu. Haleluya. Seperti yang saya katakan, kata mengenal. Ini sudah pernah disampaikan baru juga tidak lama. Mengenal itu artinya tidak ada yang tersembunyi ada dalam bagi Allah, hidup Allah seperti sekarang dulu, seperti seorang suami dan istri sedang bersetubuh. Ingat itu, bersetubuh. Enggak ada yang tertutup, enggak ada yang tersentuh, enggak. Semua kelihatan pas. Orang yang bagaimana? Itu dilukiskan dengan kata mengenal bagi kita. Haleluya. Dia tahu hati kita. Karena itu kalau kita sudah dikenal Tuhan, siapa kita? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada umat Israel. Ingat, dikatakan kepada mereka, ingat, bukan anak kalian, tapi bangsa-bangsa yang lain akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengenal hatinya. Itu makanya disampaikan kepada Nabi Zakaria tadi, perhatikan katanya kepada dia, perhatikan sini, dia. Nah, ini kan firman Tuhan semesta alam. Firman-Nya, inilah yang akan terjadi. Perhatikan itu katanya kepada bangsa-bangsa Yahudi itu. Kau pikir bukan kalian saja yang datang kepada Tuhan. Maka dia sampaikan firman-Nya. Karena Tuhan mengenal siapa yang akan datang kepada dia. Haleluya. Dan haleluya. Kalau kita bandingkan kita seperti kita ini yang sedang disampaikan kepada kita, ini yang mendatang ini. Itu makanya diingatkan. Kalau begitu, apa yang mau berkatakan kepada kita dari firman yang sudah kita baca? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dumuli dalam diri kita. Ya, diri kita. Apa itu yang pertama? Ini apa yang pertama? Yang pertama, dahulukan Tuhan dalam hidup.
Itu yang pertama. Dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Saya baca mulai dari ayat 20 sampai 21. Kita perhatikan di sana. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan, beginilah firman Tuhan. Ya, disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Zakaria. Lihat apa dikatakan. Nanti akan terjadi lagi bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota tanah. Bangsa-bangsa bukan bangsa Israel itu, enggak, bukan kita. Nanti orang yang datang, ya, penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, lihat, dan berkata kepada mereka, oh, kota yang satu kepada kota yang lain, satu mengajak, ayo kita datang. Amin. Datang. Mari kita, perhatikan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Mari kita pergi melunakkan hati Tuhan. Sebenarnya tabakat lebih cepat lama sobat tu dewata. Amin. Artinya Tuhan supaya mampu menerima keberdosaan dari kelemahannya itu, ya, kesalahannya, agar kita lunakkan hati Tuhan. Seperti seorang yang bersalah datang kepada yang lebih hebat, tolonglah aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, tolonglah, janganlah apa ini. Haleluya. Haleluya. Jadi ya, karena kita ini kan orang-orang yang berdosa, tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah orang yang bukan orang-orang seperti Yahudi. Kita bukan orang Yahudi yang telah dipanggil awalnya, enggak. Bukan seperti mereka. Oh, seperti apa? Engkau Abraham, panggil berarti. Ingat. Jadi kalau Tuhan tadi sudah melihat kerinduan kita, Dia melihat hati kita, Dia mengenal hati kita. Sekali katakan, oh, aku mengenal anak-anakku yang datang ini dari sekarang tadi ini aku tahu. Dia hadir dengan sungguh-sungguh dan tidak. Tapi karena itu benar, itu mau dikatakan kepada kita, dalam hidupmu dahulukan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Gak ada minyak. Amin. Mari dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan kita kondisi yang sedang kita hadapi seperti ini, mari selalu kita dahulukan Tuhan. Jangan dahulukan diri kita sendiri. Kita selalu mendahulukan diri kita sendiri. Kita melakukan segala menurut kemauan kita, menurut kehendak kita, menurut kemauan. Kalau aku suka aku datang, kalau enggak ya kamu boleh buatlah dan sebagainya dan sebagainya. Bukan begitu. Memang kalau kita selalu manusia dapat saling menerima, tapi bagi Allah tidak hanya yang seperti itu. Amin. 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 Hati-hati kita. Maka dengarkan kita dalam hidup kita sekarang pada bulan pertama ini, dalam hidupmu menjalani semester yang kau jalani tahun 2026, dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Yang setuju katakan haleluya. Dahulukan Dia. Dahulukan bagaimana? Dia selalu datang kepada Tuhan, melunakkan hati Tuhan, datang mencari Tuhan. Walaupun banyak apa kesulitan, persoalan, masalah apapun, aku akan terus bergumul untuk datang menjumpai dahulukan Tuhan. Haleluya. Selagi masih bisa aku lakukan, aku terus lakukan. Itu yang kita. Ya, Tuhan inginkan. Karena itu sekarang ambillah keputusan dalam diri kita masing-masing. Tuhan, mulai sekarang aku berjanji mendahulukanmu dalam seluruh hidupku. Karena itu aku setiap ibadah ada di GPD Martoba yang beribadah sana. Mulai jam 10 hari setiap minggu aku akan hadir beribadah. Yang setuju katakan angkat tangan. Kalau nggak setuju nggak apa-apa kok. Tuhan nggak pernah memaksa. Tuhan bisa memaksa orang ini semua dan tunduk kepada Dia seperti yakni apa boneka yang dibuat seperti ya
Si mungkin kita siapa kan bisa diatur semua itu. Hanya tinggal melakukannya. Kita pikir, kok lebih pandai boneka ngomong-ngomong daripada kita. Kan lancar semua kan. Tapi sudah diatur dia, sudah di dalam hidupnya. Tapi tidak diberikan pilihan keputusan dari diri kita. Tapi namun sekarang mau dikatakan firman pada kita pada minggu kita, ingat sekali lagi, dahulukan Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Itulah yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, yang kedua, tetap setia kepada Tuhan. Ingat, tetap setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan ini sangat Tuhan. Artinya harapkan dari kita. Tidak hanya ikut-ikutan. Tidak. Tapi kita setia. Karena Tuhan itu pun adalah setia. Kita Allah Tuhan itu setia. Benar. Kalau dia sudah memberikan hidupnya dan mati di kayu salib untuk manusia, dia sangat mengasihi dia dan dia setia. Karena kesetiaannya lah Tuhan itu kepada manusia, walaupun manusia jatuh berdosa, tapi dia ingin manusia selamat. Dia mau rangkul dia. Dia setia selalu untuk umat manusia. Aku mau bikin peluk dia. Aku mau jadikan anakku. Mau menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah dalam kehidupan yang dekat itu. Haleluya. Itu dia. Karena itu kalau kita perhatikan di ayat 22 itu, kita perhatikan kembali. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Allah. Banyak. Di sini mau dilukiskan perlu tetap kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetap terus datang kepada Tuhan. Kita setia. Kalau ada hari ibadah kita, baik ibadah hari Minggu kita, ibadah tengah mingguan kita, ibadah muda-mudi hari Sabtu, ibadah anak-anak tentang anaknya. Kalau dia belum dapat hadir datang sendirian, ya, dan ibadah kaum ibu lakukanlah bisa. Dan berkata Tuhan, mulai sekali ini aku setia. Tidak hanya asal-asalan. Aku tidak hanya cukup sudah terdaftar. Nanti mana tahu ada yang lain-lain kalau hidup ini dia sudah pasti menghadapi masalah. Mana tahu nanti aku mati supaya ada yang menunggu. Memang dikuburkan, ya, dikuburnya. Enggak pernah pun beribadah. Kalau sudah dia Jumat GP di Martua, tetapi kuburnya dia, karena gitu kan. Mamanya mati orang tuanya, mati istrinya, ya, nggak mati amatku, siapa ya, kalau udah kubur, nggak mungkin anaknya ada di daerah kan dokter, ya, daerah di dokter politik ini kemudian dia sudah masuk ke dalam jalan halis naroko semua, ya. Karena saya setia sebenarnya, tapi hanya pasang akun, itu aja supaya paham kita hanya pasang akun kita di dokter. Sebetulnya itu naroko bisa julai menurut usaha. Nama narkoba juga itu naroko. Nah itu mau ingatkan kita. Haleluya. Kesetiaan itu penting. Dimanapun kita senang dengan orang yang setia. Seorang istri setia kepada suami. Seorang suami setia kepada siapa? Coba dulu. Ini yang sudah jadi bapak ini, jadi om mama ini. Kalau waktu kita pacaran, kalau ada pacar kita yang setia, senang atau enggak? Senang atau enggak? Iya. Kalau ada pacar enggak senang, enggak setia, sebentar kemudian sudah lihat lagi hal yang sana, di BMC hal yang sana. Oh, tapi katanya kan, di mana kita kopi? Itulah hidup. Apalagi bagi Tuhan. Kalau bangsa Israel lebih keras. Kalau membaca perjanjian lama sedang membaca di sana. Coba apa katanya perjanjian lama sedang membaca kita. Kejadian ulangan sekarang sedang membaca ulangan aku sekarang.
Baca kita imamat di sana. Kalau ada orang Ibrani memungut hanya kayu soban, kayu api hari Sabat. Coba hanya memungut kayu api pada hari Sabat, dan tahuan langsung nyawanya dimatikan. Coba kamu mengatur, ya kan? Akhirnya, jangan ngambil kayu, kan bisa saja diingatkan dulu, ditegur dulu, enggak langsung dibunuh orang itu. Baca itu, makanya seorang ahli teolog berkata, Allah perjanjian lama adalah Allah yang begitu keras, yang enggak sampai katakan. Mari kita temukan. Sampai di sana kalau dikatakan kalau seorang anak untuk menghina bapaknya, mamanya, langsung dihukum, langsung bapaknya yang pertama mengambil batu untuk melempari dia supaya mati anaknya. Kita darah kita macam-macam kita peduli, kita kolong gitu kan. Mulung mengatur anaknya, jangan kasihan kita dong, dua dia pukul yang ini. Ya, itulah kerasnya bagi mereka. Maka diingatkan kita, Tuhan ingin berkata buat kita supaya kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita sudah dahulukan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkenan kepada kita menjalani pergumulan. Dan yang terakhir, apa yang terakhir kita perhatikan, tetap ya, yang terakhir Tuhan tetap bersama. Tuhan tetap bersama. Kita baca ayat 25 tadi, kalau kita perhatikan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 rata orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi. Seorang Yahudi, umatnya itu orang Yahudi tadi, Yahudi, dan berkata, kami mau pergi bersamamu. Lihat, aku mau pergi bersamamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Karena Allahmu itu tetap menyertaimu, aku ikut mengikutimu. Karena kalau aku ikut kau, aku juga Tuhan akan menyertaimu. Akhirnya aku bersama. Kalau kita sudah sungguh dahulukan Tuhan, kan orang-orang kafir ini awalnya, tapi menjadi teladan dibikin bagi orang jauh. Diberikan, mari kita dahulukan. Kalau kita sudah sungguh mendahulukan Tuhan, kita sungguh setia kepada Tuhan, maka seperti pengakuan dari orang-orang yang tadi datang, maka dia akan juga bersama. Karena kalau aku mengikutimu, aku juga Tuhan akan bersama. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatmu berjalan dengan sendirinya. Haleluya. Begitulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Begitu luar biasa Allah kita. Kalau kita baca Alkitab semuanya, Allah ada di dalam diri. Melalui firman ada di dalam kehidupan. Allah kita itu ada di dalam kehidupan kita. Terlebih kalau kita melakukan perjamuan kudus, aku di dalam engkau dan engkau ada di dalam aku. Haleluya. Tidak pernah melepaskan kita. Kemanapun kamu melangkah, aku juga bersama. Aku menyertaimu. Kalau engkau menjalani hidup ini, pasti aku tidak pernah membiarkan kamu jalan hidup ini dengan dirimu sendiri. Enggak. Karena aku sudah bersama. Mari kita gumuli itu. Mari kita renungkan dengan dalam diri kita dan menjalani hari-hari kita yang sedang kita jalani dalam dunia yang penuh dengan masalah, kesulitan dan sebagainya ini. Tapi kita percaya karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan melepaskan kita. Tuhan selalu ada
menyertai aku bersama setiap umatnya yang setia kepada Tuhan, yang selalu mendahulukan Tuhan. Tidak berarti tidak pernah masalah, tidak berjualan dan sebagainya. Tuhan ada kalanya perkenankan itu untuk membentuk dirinya, memproses dirinya supaya mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Haleluya. Seperti contoh, kan sudah sering saya katakan juga, namanya Yusuf. Ketika dia mimpi, dia bilang kepada saudaranya, ya ada 7 bilir apa tadi, ya, untuk menyembahku katanya, kepada bilurku menyembahmu. Sehingga abang-abangnya tahu kan maksudnya mau menyembahmu. Juga diceritakan juga dengan sama bapaknya seperti bulan dan bintang-bintang juga ikut menyembah kepadaku. Aku juga ikut mau menyembahmu, kata bapaknya, tapi dia dalam batinnya sebagai bapak. Seandainya dia tidak dijual ke Mesir, dia tidak menghadapi masalah ujian coba, pernahkah dia bisa menjadi raja yang terwujud? Terwujudkah itu? Enggak. Kalau dia enggak dijual bapak abangnya itu dijual ke Mesir, enggak bisa dia jadi raja. Enggak. Memang itu dia hadapi masalah, tantangan. Begitu hidup kita ini juga dan hidup ini, yang pasti Tuhan beserta kita. Amin. Apapun kita hadapi, itu adalah rencana Tuhan untuk mencapai kepada yang lebih mulia. Karena itu jangan kita sekali-kali bersungut-sungut, ya Tuhan, aku sudah datang kepadamu, kenapa aku sulit seperti begini masalah? Kita berdoa, Tuhan, aku percaya dengan apa yang kau hadapi. Tuhan beri kekuatan, beri pertolongan, kemenangan, supaya aku melihat mujizat-mujizatmu, keajaibanmu, kehidupan yang Tuhan lakukan kepada aku. Haleluya. Sehingga kita mampu selalu bersyukur kepada Tuhan. Mampu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sedang kita hadapi. Puji Tuhan, itu dari Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan juga mengenal diri kita, siapa kita. Tuhan tahu. Untuk mengakhiri firman ini, saya baca, dan ini sudah pernah saya ulangi lagi, ya, Yeremia 1 ayat 4 sampai 5. Kembali saya baca dulu, karena kebetulan teks ini serupa dengan hubungannya dengan khotbahku di 2 minggu yang lalu. Ya, sekali lagi di sana kita lihat supaya lebih jelas, kita baca kita Yeremia ini. Ya, Yeremia 1 begini. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia. Ya, bunyinya, sebelum aku, kata Tuhan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau, ingat, sebelum aku membentuk engkau, ya, belum kau dibentuk, ingat, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, belum dibentuk, belum ada apa benih-benihnya pun di dalam, belum, ingat, belum ada, ya, belum engkau sana. Aku telah mengenal engkau. Coba bayangkan, kalau yang sudah dibentuk sedikit di dalam masih logika kita, ini belum dibentuk dalam kaum ibu kita, tapi sudah tahu, aku mengenal kau, nanti siapa kau, orang yang bagaimana kau, aku tahu kau kenal nanti orang yang bagaimana kau. Karena dikenalnya, kalau si Yeremia ini, wah, bisa ini orang yang tunduk patuh yang seperti ini, maka dia berkenan bagi dia, maka dipilih. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau, karena aku sudah tahu nanti engkau akan menjadi alatku. Ya, dari aku itu, ya, maka aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Belum lagi dia, ya, ada bini dilahirkan di dalam mamanya, pasti sudah dikenal dia, pasti akan lahir si Yeremia. Dan aku tahu dia seperti ini, si Yeremia ini. Kalau sudah ada dalam benih mamanya, nggak apa-apa, biasa itu kan kalau sudah, walaupun masih dalam benih mungkin. Ini belum, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Dia mengenal kita semua, tidak ada yang tersembunyi.
kita ini. Kita mau lahir atau tidak, Tuhan tahu. Aku akan lahir nanti saya dari sini, bukan dari sini. Coba enggak bisa lama kita bangga. Mamanya seperti Amang Manulang yang Mokoso ini kan. Coba dia menikah dengan siapa? Burjibua kan? Itu. Tapi enggak, gua tidak tahu. Ini si Manulang harus ini Burjibua, orang Nias. Kenal anaknya, aku kenal dia nanti anakku. Coba, seandainya mereka belum kawin, sudah tahu dia akan kawin dengan Burjibua. Dia sudah tahu, nanti yang lain sudah tahu juga begitu ini. Kita tahu semua. Tapi begitu juga aku, maka setiap orang yang sudah dilahirkan, kita dari mana pun lahir, kita bersyukur Tuhan aku menjadi manusia. Amin. Amin. Itu. Karena itulah kebetulan zaman juga menentukan zaman. Tahu zaman maksud saya. Ketika zaman dulu orang Batak Toba, saya tahu dampaknya orang Batak Toba, kalau dia nikah dengan perempuan enggak dilahirkan anak-anak pun apa, bisa diceraikan itu di bawah usia itu sudah terlaksana. Kan bisa dikembalikan kan? Bisa atau enggak? Bisa kan? Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa karena dia sudah kekristenan. Tapi itulah dia. Saya terbuka saja. Karena bapak saya dulu mengawini burung nenggolan. Ini burung nenggolan sini. Seandainya aku lahir dari burung nenggolan, ini burung nenggolan ini yang dapat contohnya. Tapi rupanya nggak ada lain-lain anaknya dari burung nenggolan ini dari mama bapakku. Sampai 6 tahun dia menikah dengan burung nenggolan nggak ada. Sehingga memang dipulangkan. Sehingga dipulangkan kawinlah mengambil, diambillah mamaku burung kombi. Sehingga saya itu.